Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua, kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini, ibu akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk. Ya, di sini ada 3 soal yang ibu ambil dari soal yang pernah ibu share pada kesempatan yang lalu, yang ibu jadikan sebagai tugas, ya. Walaupun kemarin sudah ibu share berupa video cara untuk membuat jurnal penerimaan kas, ya, tapi pada kesempatan kali ini ibu akan mencoba untuk menjelaskannya kembali. Ya, sebelum kita jawab atau kita membuat jurnal penerimaan kasnya, pertama coba kalian perhatikan dulu bentuk tabel, ya, bentuk tabel dari jurnal penerimaan kas ini. Yang pertama lihat dari paling kiri ada kolom tanggal, kolom keterangan, kolom ref, kemudian kolom debit yang dibagi menjadi kolom kas dan kolom untuk akun potongan penjualan. Baru setelah itu ada kolom kredit yang terdiri dari akun piutang dagang, akun penjualan, kemudian serba-serbi. Ya, pada kolom tanggal ini digunakan untuk mencatat tanggal transaksi. Keterangan ini untuk membuat keterangan apapun yang bisa kita buat untuk menjelaskan transaksi yang kita catat, ya, transaksi yang kita catat ke dalam jurnal khusus ini. Kemudian ada kolom ref, ini nanti untuk kepentingan pada saat kita mempostingnya ke dalam buku besar. Kemudian ada kolom debit. Kolom debit ini terdiri dari akun kas dan akun potongan penjualan. Yang pertama, kenapa kas ini berada di kolom debit? Ingat ya, ini adalah jurnal penerimaan kas. Artinya kita menerima kas masuk, ya, berarti kas bertambah. Kas itu bertambah di debit, makanya berada di kolom debit. Kemudian ada potongan penjualan di kolom debit, ya. Kenapa ada potongan penjualan di kolom debit? Ya, karena kas masuk, ya, itu kas masuk salah satunya itu karena ada penjualan tunai. Jadi penjualannya itu berada di kolom kredit. Kemudian jika dari transaksi penjualan itu ada kita memberikan potongan kepada si pembeli, maka potongan itu akan mengurangi penjualan. Makanya dia berada di kolom debit. Ya, potongan penjualan itu mengurangi penjualan. Penjualan bertambah di kredit. Potongan penjualan mengurangi penjualan, maka letaknya di debit. Oke. Kemudian di kolom kredit ada piutang dagang. Kenapa ada piutang dagang? Ya, kas masuk, ya, kas masuk atau kas bertambah itu salah satunya karena ada pelanggan kita yang membayar utang. Berarti piutang kita yang berkurang. Piutang berkurang berada di kredit. Ya. Kemudian lagi ada akun penjualan. Ya, kita menerima kas atau menerima uang itu karena hasil, salah satunya karena hasil penjualan. Dalam hal ini penjualan tunai, ya. Oke, ya, penjualan bertambah itu di kolom kredit, ya. Berikutnya ada kolom serba-serbi. Di situ ada akun, ada jumlah. Nah, serba-serbi ini untuk mencatat transaksi yang akunnya itu tidak ada di, bukan piutang dagang dan bukan pula penjualan. Maka kita letakkan di di kolom serba-serbi. Oke, nah sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama untuk tanggal 1. Lihat tanggal 1. Ya, ini kursor ibu berada di tanggal 10. Di tanggal 10, ya. Oke, perhatikan di situ tanggal 10 Februari diterima kas atas penjualan barang dagangan secara tunai. Iya. Jadi kalau penjualannya secara tunai artinya kan langsung kita menerima kas atau menerima uang, maka ini kita catat di jurnal penerimaan kas senilai $5.000. Ya, kita gunakan ini mata uangnya adalah dolar. Maka lihat di situ tanggal 10 Februari keterangannya penjualan tunai kita buat, atau dibuat keterangan lain juga boleh, ya. Kemudian kas debit masuk atau kas masuk $5.000. Ya, kas masuk yang $5.000 ini karena apa? Karena ada penjualan. Ya, lihat di situ. Ya. Oke, dilihat di bagian kredit. Jadi di debit itu kas masuk kas 5.000,
kemudian dikredit penjualan 5.000. Ya. Berikutnya tanggal 12. Ya, tanggal 12 Februari diterima kas atas piutang yang dilunasi pelanggan sebesar $1.000. Lihat ya, di tanggal 12 keterangannya pelunasan piutang, debitnya itu kas, debit kas 1.000, di kreditnya adalah piutang dagang. Ya, karena piutang kita berkurang 1.000 karena sudah dilunasi oleh si pelanggan tadi. Oke. Berikutnya tanggal 15. Berikutnya perhatikan sekarang tanggal 15. Tanggal 15 diterima kas atas pinjaman kepada kreditor sebesar $10.000. Jadi lihat di tanggal 15 itu yang garisnya warna barisnya warna hijau Ibu buat. Tanggal 15 keterangannya buat aja pinjaman di situ. Kas debit berarti ada kas masuk sebesar 10.000. Karena apa? Iya, bukan karena piutang dagang berkurang, bukan karena penjualan, tapi karena kita ngutang. Ya, karena tidak ada kolom hutang, maka kita buat di kolom serba-serbi. Lihat, kolom serba-serbi akun utang dagang ini, utang usaha jumlahnya 10.000. Ya. Oke. Nah, di sini Ibu tambahi lagi nih soalnya yang bagian D tanggal 18 ya, tanggal 18 Februari. Ya. Diterima kas atas penjualan barang dagang secara tunai senilai 7.000 dengan memberikan potongan harga kepada pelanggan sebesar 500. Ya, perhatikan di situ. Ini tanggal 18 keterangannya penjualan tunai. Ya, lihat di kas. Kasnya nggak 7.000 ya. Tapi 6.500. Karena apa? Kita kasih potongan harga sebesar 500. Jadi di kolom debit kasnya ya, di kolom debit itu kasnya 6.500, potongan penjualan 500. Jadi totalnya adalah 7.000. Di kreditnya adalah ini hasil penjualan ini. Jadi di kolom kredit kita masukkan di kolom penjualan. Berapa? 7.000. Jadi debitnya 7.000. Oke ya, debitnya 7.000, kreditnya juga 7.000. Oke. Iya. Oke, bisa diperhatikan ya. Oke ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Oke, begitulah cara untuk membuat jurnal penerimaan kas. Oke, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.